Ini juga latah sekarang di negara kita nih, tentang kata-kata Wahabi. Ini tidak ilmiah. Saya baca semuanya. Kelompok yang dituduh Wahabi itu saya baca dulu bukunya. Saya tidak ketemu kesesatan di situ. Saya baca kitab Hakaza Tahaddatsa Muhammad bin Abdul Wahhab. Beginilah ucapan, makalah, pendapat, akidah Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir di Mekah. Saya baca, tidak ketemu saya di mana sesatnya. Saya baca kitab-kitab beliau, saya baca, saya tidak mau kitab. Karena apa yang kita ucapkan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati kalau kita nyebut orang sesat. Ustadz yang pada video ini dilabeli sebagai kader NU mengatakan bahwa dia telah membaca buku kelompok Wahabi dan tidak menemukan kesesatan Wahabi. Dia juga mengatakan telah membaca kitab Hakaza Tahaddatsa Muhammad ibnu Abdul Wahhab yang lahir di Mekah dan dia tidak menemukan di mana sesatnya. Bagaimana bisa Ustadz ini sudah baca buku kelompok Wahabi, masalah tempat lahir Muhammad bin Abdul Wahhab saja dia keliru. Sayangnya Ustadz ini tidak jujur, atau mungkin memang hanya membaca sedikit dari kitab-kitab ulama Wahabi sehingga tidak menjelaskan kepada jamaahnya bahwa Wahabilah yang sering mengatakan kelompok selain mereka sesat, kafir, bahkan musyrik. Dan bagi orang yang waras, menuduh kelompok lain dengan hal-hal semacam itu adalah kesesatan. Ustadz ini malah bernarasi seakan-akan Wahabi adalah korban dituduh sesat oleh selainnya. Ini namanya narasi playing victim untuk mencari simpati. Mungkin bagi Ustadz ini hanya Wahabi yang boleh meyakini yang lain sesat, sehingga dia mengatakan tidak menemukan kesesatan Wahabi. Dalam kitab Ad-Durarus Saniyah karya Abdurrahman An-Najdi, salah satu ulama Wahabi, jilid 10, cetakan kelima tahun 1995, halaman 51. Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Saya beritahu kalian tentang diri saya. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh saya telah menuntut ilmu dan orang yang mengenal saya meyakini bahwa saya memiliki pengetahuan. Pada waktu itu saya tidak mengetahui makna la ilaha illallah dan tidak mengenal agama Islam sebelum kebaikan yang telah Allah karuniakan ini. Demikian halnya dengan para guru saya, tak seorang pun dari mereka mengenal itu. Maka barang siapa dari kalangan ulama al-arid yang mengaku bahwa ia mengetahui makna la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah, atau mengetahui makna Islam sebelum waktu ini, atau mengaku bahwa gurunya mengetahui hal tersebut, maka ia telah berbohong dan berdusta serta menyesatkan orang-orang dan memuji dirinya sendiri dengan apa yang tidak dimilikinya." Dari pernyataan ini, kita dapati jika terdapat kelompok muslimin pada masa itu atau di tempat itu yang mengakui bahwa mereka mengetahui makna la ilaha illallah selain Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya, maka dia telah berdusta. Dengan kata lain, hanya Muhammad bin Abdul Wahhab yang benar-benar bertauhid. Dalam kitab Ad-Durarus Saniyah karya Abdurrahman An-Najdi, jilid 14, halaman 375, berkata Abdurrahman An-Najdi, tidaklah pantas bagi seorang pun untuk menyimpang dari jalan Ahlu Syekh, yaitu keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab, dan menentang apa yang mereka tetapkan di dalam pokok agama. Karena itulah jalan yang benar. Barang siapa yang menyimpang darinya, maka dia telah menempuh jalan penghuni neraka jahim. Kami tegaskan, yang menyimpang dari jalan Muhammad bin Abdul Wahhab, dia adalah penghuni neraka jahim. Dalam kitab syarah kitab Tauhid min Sahihil Bukhari karya Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan kedua tahun 2001, halaman 24-25. Al-Ghaniman berkata, dan telah dinisbatkan kepada mazhab Al-Asy'ari sebagian besar kaum muslimin di dunia ini dari para pengikut 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka berpegang
berpegang kepada takwil nas-nas yang berbicara tentang sifat Allah. Terkadang takwil tersebut sampai memutarbalikkan makna, dan terkadang pula takwil tersebut sangat amat jauh maksudnya dari lafaz zahirnya. Dunia ini telah dipenuhi dengan kitab-kitab mazhab tersebut, yaitu mazhab al-Asy'ari, yang mana para pengikutnya mengaku sebagai ahlus sunnah, dan mereka menisbatkan orang yang beriman dengan lafaz zahir nas kepada tashbih dan tajsim. Dan sudah seharusnya bagi para ulama, maksudnya para ulama Wahabi, yaitu pewaris Rasulullah, untuk melawan arus kezaliman ini, yaitu dengan cara yang disesuaikan dengan keadaan, berupa diskusi atau karya ilmiah, atau menjelaskan kebenaran dengan dalil akli dan nakli. Dan terkadang perkara ini harus diselesaikan dengan senjata. Kami tegaskan, dan terkadang perkara ini harus diselesaikan dengan senjata. Dan mari kita lihat apa yang diperbuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab berdasarkan kesaksian saudara kandungnya sendiri. Dalam kitab Suhubul Wabilah, karya Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi Al-Hambali, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, halaman 675 sampai 680. Dalam biografi Abdul Wahab bin Sulaiman, Muhammad An-Najdi berkata, dia belajar fikih kepada ayahnya sampai kalimat wafat pada tahun 1153 Hijriah, dan dia adalah ayah dari Muhammad, pemilik dakwah yang keburukannya tersebar di setiap wilayah. Akan tetapi di antara keduanya, yaitu Muhammad dan ayahnya, terdapat perselisihan. Oleh karena itu Muhammad tidak menampakkan dakwahnya kecuali setelah ayahnya wafat. Kemudian An-Najdi berkata, sebagian orang telah mengabarkan kepadaku dari para ulama yang sezaman dengan Syekh Abdul Wahab bahwasanya dia sangat marah kepada anaknya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, karena dia, yaitu Muhammad, tidak suka menyibukkan dirinya di dalam mempelajari fikih sebagaimana para pendahulunya dan yang sefaham dengannya. Karena firasat buruk kepadanya, yaitu kepada putranya Muhammad, bahwa akan terjadi sesuatu darinya. Dia berkata kepada orang-orang, apa yang kalian lihat dari Muhammad berupa keburukan, maka Allah telah mentakdirkan apa-apa yang terjadi. Begitu pula dengan putranya Sulaiman, saudara Syekh Muhammad, yang bertentangan dengan dakwahnya dan menyanggahnya dengan sanggahan yang baik, menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Karena yang disanggahnya tersebut, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, tidak menerima selain keduanya, dan tidak pula melihat kepada pendapat ulama, baik ulama yang terdahulu maupun yang terkemudian, seluruhnya tanpa terkecuali, selain Taqiyuddin Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim, karena dia melihat perkataan keduanya merupakan nas yang tidak dapat ditakwilkan. Sampai kalimat Syekh Sulaiman menamakan kitab sanggahan kepada saudaranya, yaitu kepada Muhammad bin Abdul Wahab, Faslul Khitab Firad ala Muhammad bin Abdul Wahab, dan Allah menyelamatkannya dari keburukan serta tipu daya Muhammad. Sampai kalimat, karena apabila dia menjelaskan sesuatu kepada seseorang, kemudian orang tersebut menyanggahnya, lalu dia tidak mampu membunuh orang tersebut secara terang-terangan, maka dia akan mengutus seseorang untuk membinasakannya, baik di tempat tidurnya atau di pasar ketika malam. Karena dia, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, menghukumi kafir kepada orang yang menentangnya dan dibolehkan untuk dibunuh. Kami tegaskan, dibolehkan untuk dibunuh. Sekarang kami serahkan kepada para pemirsa. Apakah Anda meyakini kisah dari ulama An-Najdi tersebut atau ustadz yang baru lahir ini? Luar biasa bukan pemirsa? Ustadz ini sedang berdakwah dengan narasi yang terdengar indah. Apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati kalau nyebut orang sesat. Tetapi dia membela Wahabi yang hobi menyesatkan selain mereka. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Seperti kami katakan di atas, mungkin bagi ustadz ini hanya Wahabi yang boleh mengatakan yang lain sesat. Saya baca kitab Tasih Khotoil Tarikhiyah Haulal Wahabiyah, tulisan Syekh Aswair. Di sana disebutkan Wahabi yang sesat di situ Abdul Wahab bin Rustum, bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Mekah. Kalau kita nganggap itu Wahabi juga kita keliru. Karena nama aslinya siapa? Muhammad bin Abdul
Wahab, ayahnya yang Abdul Wahab. Seharusnya kalau kita nganggap dia yang sesat bukan Wahabi, tapi Muhammadi, karena namanya Muhammad. Di situ begitu ledak ilmiah. Bisa kita lihat Ustadz ini modalnya selalu klaim saya baca. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa dia saja yang membaca. Dalam hal ini dia berusaha membela Wahabi dengan membangun narasi bahwa istilah Wahabi itu keliru dan tidak ilmiah. Kami katakan tidak menjuluki kelompok Wahabi dengan kata Muhammadi adalah keniscayaan. Karena dalam hal yang berkaitan dengan agama, frasa Muhammadi adalah kata sifat yang menunjukkan keterkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ustadz ini ternyata lebih Wahabi dari imam besarnya Wahabi sendiri, yaitu Syekh Ibn Baz, yang justru bangga dengan julukan Wahabi. Berikut kami akan bacakan untuk Ustadz yang katanya sudah baca kitab Wahabi. Dalam kitab Fatawa Nur ala Darb karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Muasasa Alu Syekh Abdul Aziz bin Baz Al-Khairiyah, halaman 16. Seseorang bertanya, "Wahai Syekh, sebagian manusia di sisi kami menamakan para ulama di Arab Saudi dengan Wahabi. Apakah kalian rela dengan penamaan tersebut? Dan apa bantahan terhadap orang yang menamakan kalian dengan nama ini?" Ibn Baz menjawab, "Ini merupakan julukan terkenal untuk ulama tauhid. Para ulama Najd menisbatkan mereka kepada Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab." Pemirsa, perhatikan baik-baik apa tanggapan dan jawaban Ibn Baz. Pada halaman 18, Ibn Baz berkata, "Dan itu merupakan julukan yang terkenal lagi mulia." Kami tegaskan, terkenal lagi mulia, serta tidak diingkari. Jelas sekali bahwa Ibn Baz sebagai salah satu imam besar kelompok Wahabi ini bangga dan tidak mengingkari julukan ini. Dalam kitab Majmu Fatawa Ibn Baz jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Qasim, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 230. Pertanyaan, dan apakah hakikat dari dakwah Wahabi itu? Dan mengapa ia diperangi sedemikian rupa? Ibn Baz menjawab, Wahabiyah dinisbatkan kepada Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas bahwa Wahabi nisbatnya kepada Muhammad bin Abdul Wahab, bukan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Namun oleh Ustadz yang berani tampil ke permukaan ini dibalik posisinya. Sekarang kita mengetahui bahwa Ustadz ini tidak membaca kitab-kitab Wahabi. Lalu Ustadz ini siapa? Wahabi atau bukan? Kalau bukan Wahabi, mengapa Ustadz ini lebih Wahabi dari Syekh Wahabi sendiri, alias lebih paham dan lebih ilmiah tentang julukan Wahabi daripada Ibn Baz? Justru kami curiga kepada Ustadz ini mengambil logo NU, padahal jangan-jangan pada hakikatnya dia adalah Wahabi.